Bagaimana kabarnya Mbak Kurnia hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan Mbak Kurnia menuju ke sini? Alhamdulillah perjalanannya juga lancar, tapi agak sedikit panas juga di luar. Oh iya, emang cuacanya sekarang lagi kayak gini ya Mbak. Iya Bu. Saya senang Mbak Kurnia bisa datang hari ini. Kita di sini untuk bicara santai ya, dan juga untuk semuanya itu bersifat rahasia. Tidak ada yang bisa disebarluaskan tanpa izin dari Mbak Kurnia. Di ruangan ini, Mbak Kurnia bebas menjadi diri sendiri. Baik Bu, tapi sejujurnya saya agak ragu karena saya ini pertama kalinya berkonseling. Itu wajar ya Mbak Kurnia. Tapi saya ingin Mbak Kurnia itu tahu bahwa di sini tuh bukan untuk menilai Mbak Kurnia, tetapi di sini aku akan menemani Mbak Kurnia. Apapun yang Mbak Kurnia rasakan, kita bisa cari jalan keluarnya bersama, ya. Jadi, apa yang membuat Mbak Kurnia memutuskan untuk datang ke sini? Jadi saya itu merasa nggak nyaman karena di kampus itu saya merasa kayak berbeda sendiri dari teman-teman saya. Oh, begitu. Bolehkah Mbak Kurnia lebih ceritakan lebih jelas lagi hal seperti apa yang membuat merasa berbeda sendiri? Jadi saya itu kan berasal dari Aceh, sedangkan teman-teman saya itu banyak yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya gitu, dan banyak lagi dari kota-kota besar lainnya. Nah, sedangkan saya ini kalau berbicara itu menggunakan logat Aceh. Nah, teman-teman saya itu sering menertawakan saya. Dia bilang itu seperti aneh gitu. Oke, yang saya dengar tadi, Mbak Kurnia itu merasa nggak dihargai ya? Iya Bu. Itu bisa menyakitkan banget ya untuk Mbak Kurnia. Apalagi kalau sedang berusaha menyesuaikan diri di lingkungan yang baru ya. Iya Bu. Lama-lama saya itu merasa nggak percaya diri. Bahkan kalau saya di dalam kelas itu memiliki pendapat yang bagus, tetapi saya itu tidak berani mengangkat tangan untuk menyuarakan pendapat saya. Oh, jadi Mbak Kurnia sekarang sedang menahan banyak hal di dalam Mbak Kurnia, dan itu pasti melelahkan ya Mbak? Iya Bu, kadang saya pulang ke rumah itu merasa seperti gak punya tempat yang bisa benar-benar menerima saya di sini. Oh, apakah kamu sebelumnya pernah tinggal jauh dari rumah Mbak? Belum pernah sih Bu, ini pertama kali pengalaman saya keluar dari Aceh. Di Aceh itu saya merasa nyaman, aman, dan dikenal. Tapi di sini saya merasa seperti orang asing. Oh begitu. Kalau kamu mengenang kembali Aceh, hal apa yang paling kamu rindukan Mbak Kurnia? Saya rindu suasana santun, tutur kata yang halus. Orang-orang di Aceh itu kalau berbicara lembut, jarang menyela. Kalau bercanda pun masih menjaga perasaan kita. Tapi teman-teman saya di sini kalau ngomong tuh suka menyela, kadang terdengar kasar bagi saya. Oh, jadi Mbak Kurnia sekarang sedang menghadapi perbedaan cara berkomunikasi yang sangat tajam. Nah, di tempat asal Mbak Kurnia dulu merasa dihormati kan? Tapi di sini Mbak Kurnia merasa benar-benar harus bertahan. Seperti itu ya? Iya Bu, tepat sekali. Dan saya bingung harus menyesuaikan diri atau tetap menjadi diri saya sendiri. Itu dilema yang banyak dirasakan oleh anak rantau ya Mbak Kurnia. Mbak Kurnia sedang menyeimbangkan antara keaslian dan juga kebutuhan untuk diterima. Nah, dan itu pun tidak mudah ya Mbak Kurnia. Iya Bu, saya takut kalau saya terlalu berbeda, saya makin dijauhi. Tetapi kalau saya ikut teman-teman saya di sini, itu bukan bukan Kurnia lagi. Oh begitu. Jadi Mbak Kurnia menjadi berbeda bukanlah kelemahan ya Mbak Kurnia. Mbak Kurnia datang dengan nilai
cara pandang, dan juga kebiasaan yang membentuk siapa Mbak Kurnia yang sebenarnya. Itu juga kekayaan yang bisa Mbak Kurnia bawa ke lingkungan yang baru ini. Tapi saya nggak tahu gimana cara nunjukinnya Bu, tanpa membuat saya kelihatan seperti aneh gitu. Oh, Mbak Kurnia nggak harus terbuka lebar ya. Mulailah dari lingkaran yang kecil, 1 ataupun 2 orang yang membuat Mbak Kurnia itu merasa aman. Coba Mbak Kurnia hadirkan sedikit perspektif dalam percakapan. Nah, itu bukan untuk meyakinkan Mbak Kurnia, tapi untuk berbagi. Seperti itu Mbak Kurnia. Saya punya sih satu teman kelompok tugas yang cukup terbuka. Dia itu sering ajak diskusi saya dan gak pernah nyinyir soal logat saya gitu Bu. Nah, itu bagus banget ya Mbak Kurnia. Mbak Kurnia bisa menjadikan itu sebagai jembatan misalnya nih dalam diskusi tugas. Mbak Kurnia itu bisa menyisipkan sudut pandang dari pengalaman budaya yang Mbak Kurnia bawa, seperti itu. Tapi contohnya gimana Bu? Nah, contohnya ini saat diskusi tentang kepemimpinan. Misal nih Mbak Kurnia itu bilang, Mas atau Mbak, di tempat saya itu pemimpin itu dihormati Mbak, bukan karena suara yang keras, tapi karena bijak dan juga sabar ya. Itu ringan, tapi memberi warna. Temanmu juga bisa mulai melihat bahwa kamu juga punya wawasan yang sangat unik Mbak Kurnia. Nah, untuk minggu ini, apa Mbak Kurnia mau mencoba satu langkah yang kecil? Misal nih, menyisipkan satu pengalaman dari budaya yang Mbak Kurnia bawa dalam diskusi atau percakapan yang singkat. Tapi kalau saya gugup nantinya gimana Bu? Nah, di sini tuh gugup itu wajar ya Mbak Kurnia. Yang penting Mbak Kurnia itu sadar kalau Mbak Kurnia itu mau tumbuh. Dan satu langkah kecil itu cukup untuk memulai perubahan yang sangat besar ya Mbak Kur. Kalau gugup, tarik nafas dulu. Mungkin itu akan mengurangi kegugupan Mbak Kurnia. Ingat bahwa Mbak Kurnia itu sedang membangun jembatan, bukan mendobrak pintu. Seperti itu Mbak Kurnia. Saya suka sih cara Ibu memberi contohnya itu. Mbak Kurnia juga boleh mencatat pengalaman Mbak Kurnia setelah itu. Nah, nanti kita bisa refleksi sama-sama di sesi berikutnya Mbak Kurnia. Oke, saya siap untuk mencobanya Bu. Sekarang coba bayangkan kalau 1 tahun ke depan Mbak Kurnia sudah lebih nyaman di sini. Seperti apa Mbak Kurnia di versi itu? Jadi, saya ingin bisa berdiri di depan kelas dengan percaya diri, tidak takut salah bicara, dan saya ingin bisa punya teman-teman yang mengenal saya bukan hanya dari luar, tapi juga dari nilai-nilai saya. Oke, saya percaya versi itu sedang tumbuh hari ini pada diri Mbak Kurnia. Mbak Kurnia sedang memulainya ya. Terima kasih Bu, saya merasa jauh lebih ringan. Saya bangga pada keberanian Mbak Kurnia untuk bicara hari ini. Mbak Kurnia sedang merawat diri Mbak Kurnia sendiri, dan juga itu tindakan penuh kasih sayang pada diri Mbak Kurnia sendiri. Bagaimana kalau kita jadwalkan sesi selanjutnya Mbak Kurnia minggu depan? Mbak Kurnia bisa cerita tentang bagaimana percobaan interaksi yang Mbak Kurnia lakukan pada minggu ini. Boleh Bu, malah saya menantikan ini sekarang. Bagus, dan ingat ya Mbak Kurnia, ruang ini selalu terbuka untuk Mbak Kurnia. Kalau Mbak Kurnia butuh bicara di luar jadwal pun, Mbak Kurnia bisa menghubungi saya lewat email atau konsultasi terbuka. Terima kasih Bu Alvin, sekarang saya merasa tidak sendirian lagi. Mbak Kurnia nggak sendiri, dan Mbak Kurnia juga layak untuk diterima dan juga didengar. Sampai jumpa minggu depan ya Mbak Kurnia. Sampai jumpa juga Bu. Semoga hari ini menyenangkan ya. Terima kasih, kamu juga. Jaga dirimu baik-baik ya Mbak Kurnia. Baik Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Hati-hati ya. Iya Bu.